Sementara itu sebuah pohon beringin tumbang dan menimpa sebuah ruang kelas sekolah dasar di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya 7 siswa mengalami luka-luka. Pohon beringin setinggi 15 meter tumbang dan menimpa bangunan sebuah ruang kelas sekolah dasar negeri Sukasari, Desa Margaluyu, Cianjur, Jawa Barat, Kamis siang. Akibatnya, 7 dari 16 siswa yang tengah melaksanakan kegiatan belajar mengajar di ruang kelas mengalami luka-luka. 2 diantaranya luka berat setelah tertimpa puing bangunan. Kini seluruh korban sudah dievakuasi ke puskesmas setempat, 5 diantaranya sudah dipulangkan. Ada laporan dari guru-guru, ada kecelakaan pohon tumbang menimpa salah satu kelas 4, ada 7 orang, ada 6 orang, tapi nyusul lagi 1 luka berat dengan luka ringan. Luka berat ada 2 orang, yang berat bisa, yang luka ringan itu yang lainnya. Terkait peristiwa tersebut, petugas gabungan dari BPBD, PMI Cianjur, serta para relawan melakukan evakuasi batang pohon yang masih menimpa bangunan ruang kelas dengan menggunakan gergaji mesin. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir dengan ketinggian 70 cm sampai 1 meter masih merendam puluhan rumah warga di Jalan Kompleks Film dan Televisi Cengkareng, Jakarta Barat. Puluhan warga yang rumahnya terendam banjir bertahan di masjid yang dijadikan posko pengungsian. Kompleks Film dan Televisi Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir pada malam ini dengan ketinggian 70 cm hingga 1 meter. Banjir turut merendam sejumlah kendaraan roda 4. Saat ini akses warga menuju ke rumahnya masing-masing masih terputus lantaran tingginya debit air. Banjir membuat warga terpaksa harus mengungsi di Masjid An-Nur yang dijadikan tempat pengungsian bagi warga yang terdampak banjir. Meski sudah mendapatkan bantuan berupa makanan dan kesehatan dari pemerintah kota Jakarta Barat, warga mengeluhkan lambatnya penanganan banjir. Pemirsa, oknum perwira polisi di Aceh diduga memaksa kekasihnya yang hamil untuk aborsi. Terduga pelaku berinisial Ibda YF pun diperiksa Paminal Bitpropam Polda Aceh. Seorang perwira polisi yang bertugas di Satreskrim Polres Biren Aceh viral di media sosial. Lulusan Apol 2023 ini diduga memaksa kekasihnya yang hamil untuk aborsi. Sang kekasih yang merupakan pramugari ini bahkan menderita infeksi di rahimnya akibat upaya aborsi. Pemaksaan dilakukan terduga pelaku berinisial Ibda YF untuk menyelamatkan karirnya yang sebelumnya masih menjadi taruna Akpol. Kasus ini viral setelah korban membagikannya ke akun Instagram miliknya. Polda Aceh pun memanggil Ibda YF untuk diperiksa dan dibina di Bitpropam Polda Aceh. Jabatan Ibda YF sebagai Kanit Reskrim Polresta Biren pun dicopot. SA seorang pramugari yang mana hasil pemeriksaan penyelidikan sedang berlanjut sampai saat ini. Ibda YF yang sebelumnya bertugas sebagai Kanit Reskrim Opsional di Kanit Opsional Reskrim Polres Biren. Pramugari ini juga sudah diperiksa? Udah diperiksa, semua udah diperiksa. Tinggal menunggu bukti-bukti lain dikumpulkan oleh tim penyelidik dari Bitpropam Polda Aceh. Jika ditemukan adanya pelanggaran kode etik, maka Ibda YF akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di institusi Polri. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, buntut dugaan kasus pemerasan, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung menjalani patsus di Subdit Paminal Bitpropam Polda Metro Jaya. Sementara kuasa hukum korban pemerasan mengungkap fakta baru bahwa kliennya telah merugi senilai 17,1 miliar rupiah.
Polda Metro Jaya memastikan Propam akan menyelesaikan penyidikan dan menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, dan juga AKBP Gogo Galesung, terkait kasus dugaan pemerasan. Korban pemerasan juga telah diklarifikasi terkait adanya keterlibatan pihak selain AKBP Bintoro. 4 oknum polisi termasuk AKBP Bintoro serta AKBP Gogo Galesung menjalani penempatan khusus di Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya sejak tanggal 25 Januari 2025. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. AKBP Bintoro membantah pernah berkomunikasi dan telah melakukan pemerasan 20 miliar rupiah kepada tersangka kasus pembunuhan AN yang merupakan anak dari bos sebuah klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Sementara kuasa hukum tersangka pembunuhan AN dan B menyebut kliennya mengaku merugi senilai 17,1 miliar dan meminta Bintoro untuk mengembalikannya. Bukti-buktinya nanti akan kami bawa ke persidangan, ya, ke persidangan. Bukan bukti yang disampaikan yang beredar sama sekali 20 miliar. Yang ada adalah pengakuan klien kami dengan surat pernyataan itu 17,1 miliar. Namun di gugatan itu juga kami sampaikan 14, sekian miliar, gitu, seperti bukan 20 miliar dan bukan mobil Ferrari, tapi adalah 17, sekian miliar sama mobil Lamborghini Aventador dan 2 motor. Klien kami sudah mengeluarkan uang atau kerugian totalnya 17,1 miliar. Itu pernyataan yang ditandatangani oleh klien kami. Dugaan pemerasan ini mencuat setelah kuasa hukum 2 tersangka pembunuhan memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. AKBP Gogo Galesung yang menjabat Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya sempat menuai sorotan masyarakat karena memperbolehkan debt collector untuk menarik kendaraan di jalan asalkan dilakukan dengan baik-baik. Sikap ini berbeda dengan Kapolda Metro Jaya saat itu, yakni Irjen Fadil Imran yang menilai debt collector arogan saat menarik kendaraan nasabah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, orang tua FA, korban pembunuhan yang melibatkan anak bos klinik kesehatan tidak mengetahui kasus yang menewaskan anaknya tidak berjalan dengan semestinya. Dirinya pun kaget jika ada tawar-menawar uang 20 miliar dalam kasus kematian anaknya. Yang ditemui di kediaman nenek FH di Kampung Garisul Kidul, Desa Galong Sawah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, orang tua FA mengaku pihak keluarga tidak mengetahui kasus yang menimpa putrinya tidak berjalan dengan semestinya. Dirinya mengakui pernah diberikan santunan oleh pihak pelaku sebagai uang duka cita. Namun belakangan pihaknya kaget ada upaya suap dan pemerasan hingga puluhan miliar terkait kasus kematian anaknya. Pihak keluarga meminta agar kasus tersebut segera diselesaikan. Udah perkeluargaan, ya damai lah ibaratnya, udah nggak ada masalah lagi sebenarnya mah. Pihak pelaku sendiri, keluarga pelaku sendiri memberikan santunan atau gimana, Bu? Ya, memberikan santunan. Harapannya seperti apa nih, Bu, ke depannya, Bu? Harapannya ya semoga cepat selesai kasusnya.